Sebentar sebentar ya, maaf maaf. Oke, ya, udah kelihatan ya screen-nya ya? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan ya, kita masih bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan ya, kalau kita masih boleh, ikut ambil bagian dalam karya kerajaan Allah ya. Jadi, beberapa waktu belakangan ya, terutama karena kedatangan tim dari SMCC gitu ya, akhirnya, kita jadi banyak merenung juga ya gitu, jadi banyak merenung gitu. Kira-kira apa ya yang sudah saya lakukan gitu untuk mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah ini gitu ya. Jadi, kemarin itu ada satu topik yang bagus banget yang di-sharing-kan yaitu tentang ego gitu ya, gimana, kerajaan Allah itu akhirnya tidak bisa termanifestasi secara nyata dalam kehidupan orang percaya, itu, karena orang percaya terlalu sibuk membangun, eee, kerajaan sendiri gitu ya, atau the kingdom of self gitu. Jadi lawan kerajaan Allah itu adalah kerajaan diri sendiri gitu, karena kita terlalu sibuk membangun kerajaan sendiri gitu. Nah jadi berpikir gitu ya, kira-kira dalam, rutinitas nih yang kita lakukan, kita setiap hari sibuk, setiap hari banyak hal yang, kita sering sekali lakukan dalam kehidupan kita gitu ya, sibuk ini, sibuk itu gitu. Nah tapi yang jadi pertanyaannya, kita melakukan kesibukan itu sebenarnya untuk apa sih gitu ya? Mmm, ada beberapa pertanyaan gitu ya. Apakah pekerjaan kita gitu ya, mungkin kita bisa sama-sama gitu ya merefleksi sejenak gitu ya, eee, apakah pekerjaan atau kesibukan kita saat ini, itu cuman sarana untuk kita bisa, ya udahlah yang penting kebutuhan saya itu tercukupi gitu ya, atau yang penting kerjaan itu beres gitu ya. Misalnya yang sibuk di rumah gitu, udah yang penting, kerjaan beres, yang penting bisa dapat, penghasilan gitu ya untuk bayar cicilan, bayar tagihan gitu ya. Atau, sebenarnya ada sesuatu nih yang lebih besar yang Tuhan lagi kerjakan melalui tangan kita, melalui mulut kita, melalui diri kita setiap harinya gitu ya. Atau kayak Tuhan tuh cuman pengen kita ya udahlah yang penting bertahan hidup gitu ya. Yang penting kamu sibuk hari-hari nggak bosen gitu. Atau hanya hanya sekedar itu saja kah? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh melampaui hal itu gitu ya. Pertanyaan kedua, kalau gereja itu tempat kita beribadah di hari Minggu gitu ya. Terus sebenarnya di mana sih tempat gereja kita atau tempat kita beribadah di hari Senin sampai Sabtu gitu ya. Hari Senin sampai Sabtu tuh kita kemana ibadahnya gitu. Apa yang kita lakukan gitu. Jangan-jangan kita memisah-misahkan nih, apa di hari Minggu, oh harus kudus gitu ya, harus baik gitu, karena di dalam rumah Tuhan gitu ya, di dalam gereja gitu. Tapi, begitu udah di luar gereja, ya udah lain lagi urusannya gitu ya. Kita, balik lagi menjadi orang-orang yang, nggak ada bedanya gitu ya dengan orang-orang yang memang setiap hari Minggunya ke gereja gitu. Jadi, ini menggelitik ya gitu, maksudnya di mana ya gereja kita setiap harinya sebenarnya gitu? Kita pergi ke gereja nggak sih setiap hari gitu? Atau kita kita sedang jadi gereja nggak sih setiap harinya gitu ya? Karena gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar gitu ya. Sebenarnya gereja itu berbicara bukan berbicara tentang gedung, tapi berbicara tentang diri kita gitu. Orang-orang yang mau dipanggil keluar oleh Tuhan menjadi utusan-utusannya gitu. Terus yang ketiga, pernah nggak sih kita berpikir bahwa sebenarnya Tuhan itu punya alasan nempatin kita di posisi kita saat ini, di keadaan kita hari ini, di mana kita berada, dengan siapa kita berjumpa, siapa tetangga kita kanan kiri gitu ya, sama siapa kita bersinggungan, sesuatu yang kelihatannya mungkin seperti peristiwa yang nggak sengaja kita ketemu, kita nyenggol gitu ya, nyenggol orang yang kelihatannya seperti sebuah pertemuan-pertemuan yang kebetulan, seperti sebuah, nanti juga, di tengah miliaran, orang gitu ya, di dunia ini, apa sih gitu, maksudnya kita juga bakalan ketemu lagi sama orang lain, sama orang lain lagi, sama orang lain lagi gitu. Tapi, bukankah seharusnya kita menyadari bahwa
Ada maksud apa ya Tuhan kok pertemuin saya sama orang ini gitu ya. Kenapa ya kok saya bisa bersinggungan sama dia gitu ya. Kenapa ya kok diizinkan untuk ngobrol mungkin sama dia, diizinkan untuk mungkin ngelihat pribadinya dia setiap hari gitu, ngelihat sosoknya gitu ya. Apa nih yang Tuhan pengen untuk kita lakukan gitu ya. Eee, Baik itu secara profesional maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu punya misi yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar apa, melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu ya, yang seringkali membuat kita bosan dan seringkali membuat kita rasanya nggak ada bedanya gitu ya. Nah, sebenarnya, kalau dari kebenaran firman Tuhan ya, itu disampaikan bahwa pekerjaan atau kesibukan kita hari-hari ini itu sebenarnya adalah, avodah atau itu adalah ibadah ya. Kalau, dari Kolose 3 ayat 23 sampai 25 dari terjemahan firman Allah yang hidup itu dibilang begini, "Kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh." Jadi tugasnya apapun itu gitu ya, tugas bersih-bersih rumah kah, tugas, ketemu sama orang kah gitu ya, untuk misalnya, tiba-tiba kebetulan kita ada di sana, terus ada orang yang membutuhkan pertolongan gitu ya, dalam pelayanan kah, atau dalam kita dunia kerja kah gitu ya. Dibilangnya segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati. Nah, rupanya ini sikap hati juga penting gitu ya. Kadang-kadang kita aduh, lagi hujan aja udah monyong gitu misalnya, aduh nanti kena basah gitu ya, udah atau panas, terlalu panas udah, "Duh rasanya, aduh panas nih," gitu ya. Padahal firman Tuhan bilang, "Kerjakan dengan senang hati," gitu. Apapun itu keadaannya, apapun itu situasinya, apapun itu kondisinya, apapun itu yang menjadi tugas kita, disuruhnya 2 hal, sungguh-sungguh dan gak cuma sungguh-sungguh aja, tapi happy gitu ya, disuruh happy kita, disuruh seneng gitu. Seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk tuan saudara. Jadi bukan cuman buat orang yang kelihatan lah, yang ada di sekitar kita, mungkin yang bekerja bukan cuma buat bos kita, gitu ya. Tetapi memang kita kerja ini buat Tuhan, gitu ya. Apapun yang tangan kita sentuh, apapun yang tangan kita lakukan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu sebenarnya lagi kerja untuk Tuhan, gitu, dan bukan untuk manusia, gitu ya. Ingat bahwa yang akan mengupahi saudara itu Tuhan Yesus. Wah, keren ya. Jadi upah kita itu bukan dari manusia, upah kita itu bukan dari, bos, upah kita itu bukan dari orang gitu ya, tapi upah kita itu dari Tuhan Yesus gitu. Makanya kalau Rasul Paulus dia nggak mencari puji-pujian dari manusia, dia nggak punya maksud loba yang tersembunyi gitu ya. Ketika dia ketemu sama orang, ya dia nggak mikir apa ya yang bisa dimanfaatin dari orang ini gitu, atau apa ya yang bisa diambil dari orang ini gitu. Tapi karena dia tahu bahwa tuannya dia itu ya Tuhan Yesus. Dia hidup karena Tuhan Yesus mau dia hidup, bukan karena menyukakan hati manusia gitu, bukan karena eee, apa ya, ada maunya gitu ya sama manusia yang dijumpai gitu. Tapi Tuhan Yesus yang akan memberi bagian kita sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Wah, keren ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kaya, dia sanggup memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Dia yang adalah pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Dia pemilik segala yang ada. Dia itu lebih dari mampu, lebih dari sanggup untuk memenuhi, tidak hanya sekedar mencukupkan ya, bahkan melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya gitu ya. Dia adalah pribadi yang kaya, dia pribadi yang sanggup, dia pribadi yang besar, dia pribadi yang pemilik segala-galanya yang ada gitu ya. Yang paling penting adalah sikap hati kita, jangan sampai sikap hati kita ini sikap hati yang mau mencari keuntungan gitu, tapi biarlah sikap hati kita itu adalah sikap hati yang memang, murni, hidup untuk, ya udah bekerja bagi Tuhan. Kalau kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih dikasih kesempatan gitu ya, pakailah hal itu sebagai ibadah kita gitu ya. Pakailah, pekerjaan tangan kita, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita gitu ya, uluran tangan kita,
Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, pakailah itu semua hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah itu semua sebagai ibadah, sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah teramat sangat baik bagi kita gitu ya. Bagi Dialah sesungguhnya kita bekerja. Jadi kita kerja bukan buat manusia gitu ya. Kita kerja bukan buat eh, biar dapat apa bayar cicilan gitu, bukan itu gitu. Tapi kita kerja karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup, karena Tuhan mau kita menyelesaikan misi yang daripada Tuhan gitu ya. Jadi, jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi Dia, katanya, Ia akan membayar saudara dengan cara yang nggak saudara sukai, katanya. Sebab tidak ada orang yang diistimewakannya, sehingga nggak ada seorang pun boleh berlalai-lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya gitu ya. Saya waktu baca ayat ini, ih kaget gitu ya, kok oh ternyata gitu ya, maksudnya kalau kita nggak berusaha dengan sebaik-baiknya buat dia gitu, eh, ya kita akan mendapatkan bayaran kita gitu, tapi bayarannya caranya kita nggak suka gitu ya. Jadi kalau kita ingin dibayar dengan cara yang kita sukai, ya berusahalah dengan sebaik-baiknya dan lakukanlah itu dengan penuh sukacita gitu ya. Lakukanlah itu dengan senang hati gitu ya, nggak dengan hati yang terpaksa gitu. Nah, kalau dalam terjemahan The Message ini lebih luar biasa lagi ya. Dibilangnya, hai hamba-hamba, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh tuan-tuanmu di dunia ini. Dan jangan cuma lakukan pekerjaan seadanya yang cukup untuk bertahan hidup. Ah ya udahlah gitu, nggak dilihat orang, biarin aja gitu ya. Jadi orang-orang yang, kadang-kadang jadi orang-orang yang berbeda. Di gereja pakai topeng, kelihatannya baik, kelihatannya sweet, kelihatannya manis, kelihatannya rajin gitu ya. Tapi begitu pulang dari gereja topengnya udah lepas gitu ya. Tapi ini diingetin gitu ya sama firman Tuhan, jangan cuma lakukan pekerjaan seadanya yang cukup untuk bertahan hidup. Lakukanlah yang terbaik, katanya suruh lakukan yang terbaik. Bekerjalah dengan sepenuh hati untuk Tuhanmu yang sejati, untuk Allah, dengan keyakinan bahwa kamu akan dibayar lunas ketika kamu menerima warisanmu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nggak pernah berhutang gitu ya. Dia nggak bakalan lalai kok gitu ya membayar gitu ya atau memberikan kompensasi gitu sesuai dengan kemurahan dan kekayaannya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan utama yang kamu layani itu adalah Kristus, hamba yang murung. Nah ini ya, jadi mirip gitu dengan terjemahan tadi firman Allah yang hidup. Jadi yang di sini dibilang senang hati gitu. Yang kedua yang murung. Jadi rupanya Tuhan itu apa, bagi Tuhan itu penting ya sikap hati kita, kita murung atau enggak gitu. Kalau kita deket sama orang yang ceria itu kan seneng ya gitu ya. Nah ternyata nggak cuman orang di sekitar kita aja yang bisa rasain seneng kalau kita ceria, tapi bagi Tuhan itu penting gitu. Bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang berarti gitu. Karena Tuhan pengen jangan murung gitu. Hamba yang murung dan melakukan pekerjaan yang asal-asalan akan dimintain pertanggungjawabannya jawabannya katanya. Menjadi pengikut Yesus nggak nutupin pekerjaan yang buruk. Jadi jangan karena bilang, oh misalnya nih saya pelayan di gereja ya udahlah seadanya aja. Toh saya juga kerjanya ya gini-gini aja gitu ya. Jadi kerja seadanya, kerjanya murung gitu misalnya atau kerjanya cuma minimal gitu ya. Tetapi di sini kita diajarkan untuk memberikan apa namanya sense of excellence dalam setiap hal yang kita sentuh gitu ya, memberikan sentuhan yang maksimal dalam apapun yang kita lakukan, melakukan dengan memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani kata untuk bekerja dan beribadah itu kata yang sama, yaitu avodah gitu ya, sama-sama ibadah gitu. Jadi kesibukan apapun kita itu adalah ibadah. Nah, secara akar kata bekerja dan beribadah ini bukan dua hal yang terpisah. Kalau kita menyelesaikan tugas-tugas kita dengan integritas, dengan jujur, dengan menghasilkan karya yang terbaik gitu ya. Itu artinya kita lagi beribadah gitu. Ketika kita ketemu sama orang lain, kita berikan senyuman yang terbaik gitu ya. Itu ibadah gitu ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang letih lesu berbeban berat, kita memberikan kata-kata motivasi yang menyemangati kehidupan mereka, itu adalah ibadah kita gitu ya. Pekerjaan kita itu adalah bentuk ibadah yang nyata di hadapan Tuhan gitu.
Yang kedua, tempat kerja itu atau di mana kita ditempatkan sama Tuhan itu ya nggak tempat kerja aja, tapi dimanapun kita saat ini atau apapun kesibukan kita, itu sebenarnya adalah area di mana Tuhan pengen menyatakan terangnya dan Tuhan pengen kita jadi garam di tempat itu gitu ya. Artinya Tuhan pengen ada sesuatu yang berbeda nih ketika kita ada di sana dengan kita nggak ada di sana gitu ya. Ada sesuatu yang lain gitu, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang bisa dirasakan gitu ya antara ada kita sama nggak ada kita. Jadi kalau kehadiran kita, kita hadir kita nggak hadir, orang nggak tahu apa bedanya. Itu kita perlu belajar untuk lebih align lagi ya dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi dalam Matius 5 ayat 16 dibilangnya gini, dalam terjemahan The Message ya, dalam bahasa Indonesia dibilang begini cara lain untuk menjelaskannya. Kalian itu di sini untuk menjadi terang, membawa warna-warna Allah ke dunia. Jadi warnanya Tuhan itu indah gitu ya. Suatu saat ada mbak yang kerja di rumah gitu, jadi dia bilang, Bu, kemarin itu saya mimpi katanya. Saya ada di satu tempat, tempatnya itu terang banget katanya. Eee, Tempatnya itu terang banget, tapi anehnya ya Bu ya, terangnya itu cantik banget sampai mata saya itu nggak silau katanya gitu. Jadi, oh saya dengar, ya ampun cakep banget gitu dan di sana ada Tuhan Yesus, ada foto di kamarnya Mas Arthur gitu kata dia waktu itu. Jadi dia lihat, apa, ada foto Tuhan Yesus di kamar Arthur waktu itu. Jadi bilang, "Ini siapa ya? Ada foto orang yang di kamarnya Mas Arthur," katanya. Terus, "Yang mana?" Saya bilang. Terus dia tunjukin, oh ternyata fotonya Tuhan Yesus gitu. Oh saya baru baru ngeh gitu ya, oh ternyata seperti itu gitu ya. Jadi ada satu sinar kemuliaan kata dia yang nggak bisa diungkapkan, di detik itu kata dia, dia merasakan, bebannya semua terangkat katanya. Dia tuh punya beban yang berat karena suaminya tuh juga nggak kerja, ada anak-anaknya yang harus tanggungan dia berat dan segala macam segala macam. Dia bilang, "Ketika saya melihat pribadi itu gitu ya, saya cuman ngerasa damai sejahtera dan semua beban saya terangkat," dia bilang gitu. Jadi, eee Tuhan rindu kita membawa warnanya gitu ya. Warna yang indah, warna yang cakep, warna yang, mulia gitu ya di tengah-tengah, keadaan kita gitu ya, di tengah-tengah, posisi kita dimanapun kita berada. Allah bukanlah rahasia yang harus disimpan. Kita akan mempublikasikannya seluas kota di atas bukit. Jika aku menjadikan kalian pembawa terang, kalian nggak berpikir aku akan menyembunyikan kalian di bawah ember, bukan? Aku menempatkan kalian di atas kaki lampu. Sekarang setelah aku menempatkan kalian di sana, di puncak bukit, di atas kaki lampu, bersinarlah, buka rumah kita gitu ya. Bermurah hati dengan hidupmu. Nah ini saya dapat bermurah hatilah dengan hidupmu. Nah, gimana cara bermurah hati dengan hidup kita sendiri? Kan dibilangnya bermurah hati dengan hidupmu. Rupanya caranya gini, cara kita bermurah hati dengan diri kita sendiri adalah dengan membuka diri kepada orang lain gitu ya. Kalian akan mendorong orang untuk membuka diri kepada Allah Bapa yang murah hati di surga ini gitu ya. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain, mulai buka hati kita gitu ya, mulai buka diri kita, mulai ramah gitu ya, mulai sapa, mulai salam, mulai apa ya, kadang-kadang saya sendiri suka lupa gitu ya, kadang ketemu orang gitu, kadang mikirnya, "Oh dia lagi sibuk," gitu, jadi nggak mau approach duluan, atau kadang, ngelihat orang lagi bergerombol misalnya ada salah satu kita kenal, terus kita mikirnya sungkan mau datengin gitu ya. Padahal, ya belakangan ini kayak Tuhan ingatkan gitu ya, itu kesempatan untuk kita membuka diri kepada orang lain, ketika kita mau membuka diri kepada orang lain, itu akan, mendorong orang untuk membuka diri kepada Allah. Ih, keren banget ya. Waktu kita membuka diri untuk orang lain, itu akan mendorong orang lain membuka dirinya kepada Allah. Jadi, setiap kesempatan ketemu sama orang, sekali lagi, bukan secara kebetulan, tapi itu Tuhan punya maksud, punya tujuan gitu ya. Kesaksian kita melalui tindakan atau perbuatan baik kita dimanapun kita ditempatkan, itu jadi jembatan sebenarnya supaya orang bisa merasakan hadirat Tuhan melalui kehidupan kita gitu. Kemudian, tempat di mana kita berada itu sebenarnya tempat kita untuk bisa menjadi penebus budaya gitu ya. Jadi kalau Yeremia 29 ayat 7 dibilang, "Usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang," ya. Jadi walaupun kita ngerasanya, "Ini bukan tempat aku nih, aku dibuang nih di sini. Ini sebenarnya nggak sesuai nih sama aku nih. Ini situasinya yang aku nggak inginkan. Aku sebenarnya nggak mau ada di sini. Kalau boleh aku pengennya kerja di tempat mana," misalnya. Atau kalau boleh misalnya aku, nggak mau, berada di posisiku saat ini gitu ya. Mungkin kita merasa
terbuang di keadaan kita saat ini. Tapi tetap firman Tuhan ingetin kita, usahakan kesejahteraan di mana kita berada gitu ya. Usahakan shalom, ada peace of Christ, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dimanapun kita ditempatkan gitu. Dan kita diminta untuk berdoa untuk tempat itu gitu ya kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya itu adalah kesejahteraan kita. Jadi walaupun kita ngerasa saat ini sepertinya bukan tempat yang fit buat kita, bukan tempat yang terbaik untuk kita gitu ya. Kayak kita pengennya ada di tempat lain, kalau boleh milih pengennya melakukan hal-hal lain gitu ya. Tetapi eh, percayalah bahwa dimanapun saat ini kita berada, apapun posisi yang saat ini sedang kita kerjakan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa menjadi penebus budaya, kita bisa membagikan shalom Kristus gitu ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kita bisa menawarkan tangan kita bisa menawarkan hati kita bisa menawarkan senyuman kita bisa menawarkan diri kita, membuka diri kita, membuka hati kita, untuk mengizinkan orang lain membuka hatinya, sehingga mereka bisa mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, dan kita bisa berdoa untuk tempat di mana kita berada, sebab di mana kesejahteraannya itu adalah kesejahteraan bagi kita, dan kita adalah utusannya Tuhan gitu ya. 2 Korintus 5 ayat 20, kami adalah duta-duta Kristus. Allah memakai kita untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara. Jadi sadarilah bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan Kristus gitu ya, perkataan Kristus sendiri, supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Jadi ketika kita berbicara dengan anak-anak gitu ya, sadarilah bahwa itu Kristus sendiri yang lagi ngomong sama anak-anak kita gitu ya, dengan tujuan apa? Supaya anak-anak kita menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepadanya gitu, melalui hidup kita. Demikian juga ketika kita ketemu sama orang lain gitu, ketika kita ketemu sama orang yang nggak sengaja ketemu, dengan tetangga kita misalnya, dengan teman kantor kita misalnya, dengan orang-orang yang kita jumpai hari-hari, sadarlah bahwa Kristuslah yang berbicara melalui hidup kita, dan Kristus memohon kepada orang itu supaya dia bisa menerima kasih yang ditawarkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Itu luar biasa banget ya. Jadi kemarin juga pas ngobrol-ngobrol sharing gitu, pas ada Dame, ada Anne juga gitu, pas ada tim SMCC, mereka ada bilang kalau modus operandinya si jahat gitu ya, jadi ada seorang paranormal yang sudah menerima Yesus, namanya Mukendi ya, Mukendi itu, jadi dia paranormal yang udah levelnya tinggi katanya, sampai udah bisa ketemu sama Lucifer gitu. Nah, dia itu akhirnya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia bilang ternyata celah yang dipakai oleh iblis, atau modus operandinya si iblis, atau gimana sih cara iblis bekerja gitu ya, itu adalah melalui perkataan gitu. Jadi ketika ketika orang percaya mulai membuka celah dengan kekecewaan, dengan kepahitan gitu ya, dan kemudian sepakat dengan hal itu dengan cara memperkatakan gitu ya. Nah, disitulah iblis kemudian eh, sepakat dan bisa terjadi apa yang kita perkatakan gitu. Karena perkataan-perkataan kita ini mengandung kuasa. Ada roh Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya dengan cara berfirman. Roh Allah itu ada di dalam kita. Jadi kalau Tuhan itu bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman, maka sebenarnya kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita punya karunia itu juga gitu. Jadi kita belajar untuk diajar lah ya, waktu itu diajar dan diingatkan untuk mindful dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu ya. Jadi belajar mendisiplin diri, belajar apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini jangan perkataan yang sia-sia, tetapi biarlah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang menimbulkan damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya, karena itu Kristus sendiri yang berbicara melalui kita, supaya orang lain bisa menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepadanya gitu ya. Jadi ada 4 hal yang kita belajar sama-sama untuk kita bisa mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah. Yang pertama, kita menyadari bahwa tempat di mana kita berada itu adalah ibadah kita gitu ya. Kemudian tempat di mana kita berada itu adalah area di mana Tuhan rindu kita menjadi terang dan garam. Tuhan rindu kita eh, ada perbedaan ketika kita berada di sana. Dan Tuhan juga rindu kita boleh menjadi penebus
bagi budaya, bagi keadaan, kita boleh menebarkan shalom gitu ya, sehingga kerajaan Allah boleh termanifestasi di mana kita ada gitu. Dan kita juga boleh menyadari bahwa kita ini adalah utusan-utusannya Tuhan, sehingga setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kita semuanya mencerminkan karya Kristus yang rindu ingin menyentuh kehidupan orang lain melalui kehidupan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, itu